Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab 10. Silahkan dibuka buku PAI atau Pendidikan Agama Islamnya halaman 95. Pada bab 10 itu kita akan membahas tentang sholat ya. Di halaman 95 anak-anak bisa membaca tentang farid seorang anak yang saleh yang rajin beribadah. Ia ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi sholat wajib hendaknya sebaiknya kita laksanakan secara berjamaah di masjid, beramai-ramai. Nilainya, nilai pahalanya, nilai keutamaan atau nilai kebaikannya 27 lebih baik, lebih utama daripada kita melaksanakannya sendiri di rumah ya. Kemudian pada halaman 96 dan 97 kita akan belajar syarat-syarat sah salat dan rukun salat. Sebelumnya kita tahu dulu apa ini pengertian salat. Pengertian salat secara bahasa artinya doa. Jadi salat yang diawali dengan niat dan takbir, diakhiri dengan salam, itu seluruhnya itu adalah doa. Salat adalah bentuk komunikasi. Kita sedang bercakap-cakap dengan atau berkomunikasi dengan ngobrol ya, dengan ngobrol dengan siapa? Dengan Allah. Allah lah pencipta, Allah Tuhan, Allah lah satu-satunya yang patut layak kita sembah. Salat adalah sebuah bentuk kita menghambakan diri, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam salat itu kita mengadu kepada Allah, kita berkomunikasi kepada Allah ya, kita curahkan segala unek-unek atau apapun begitu ya dalam salat, dalam bentuk ayat surat-surat ataupun bacaan-bacaan tertentu begitu. Permohonan-permohonan kita sampaikan dalam salat. Oleh karena itu salat dikatakan sebagai doa ya. Nah, kita kenal ada dua salat. Pertama salat wajib, yang kedua salat sunnah. Salat wajib ada 5. Anak-anak semua sudah tahu kan? Salat wajib ada 5. Subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat lagi, maghrib 3 rakaat, dan isya terakhir 4 rakaat. Selain itu disebut dengan salat sunnah. Nah, salat sunnah sebaiknya kita kerjakan, namun kalau tidak kita kerjakan pun tidak apa-apa. Namun sebaiknya kita kerjakan. Tapi kalau salat wajib harus, namanya wajib itu harus, tidak boleh tidak. Jadi tidak boleh kita tinggalkan salat wajib yang 5 itu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu harus kita kerjakan setiap hari ya. Dalam kondisi apapun, apakah sedang sakit kah atau dalam perjalanan kah, dalam kondisi apapun, kapanpun, begitu masuk waktu sholat wajib itu kita laksanakan sholat ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan syarat-syarat sah sholat. Ada beberapa syarat-syarat sah sholat ini anak-anak bisa lihat di bukunya. Pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ingat, kita pernah belajar di materi pelajaran yang lain yang lalu-lalu juga di PAI. Apa itu najis pernah kita jelaskan ya, pernah kita bahas. Najis itu adalah kotoran ya, kotoran. Ada barangnya, ada zatnya gitu ya, seperti air seni atau air kencing gitu ya. Kemudian kotoran manusia, kotoran hewan gitu ya, ada barangnya. Kemudian itu yang pertama, suci badan kita ya dari najis. Tidak ada yang nempel kotoran najis dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian buang air kecil atau buang air besar, cuci bersih-bersih, yakinkan tidak ada yang mengotori badannya lagi. Nah, semua sudah bersih gitu ya. Kemudian pakaiannya juga jangan ada yang
yang terkena najis juga, najis apapun ya. Kemudian tempat sholatnya juga harus bersih. Kita boleh sholat di mana saja asalkan tempat sholat kita bersih. Tidak mesti di masjid, tidak mesti di musola, boleh di jalan, boleh di tanah lapang, boleh dimanapun. Tetapi tempatnya harus suci dari najis ya. Kemudian yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kita pernah belajar tentang hadas besar dan hadas kecil ya. Apa itu hadas besar? Ya seperti kalau perempuan haid, nifas begitu ya. Ihtilam, laki-laki ada ihtilam mimpi basah begitu. Nah itu kita suci dari hadas besar itu. Dan juga hadas kecil. Hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan ataupun dari dubur gitu ya. Nah itu hadas kecil. Nah itu kita kalau dari hadas besar kita harus mandi wajib ya kan. Kemudian kalau dari hadas kecil kita harus berwudu. Nah, jadi kalau sudah suci dari hadas besar hadas kecil, berarti kita sudah melengkapi syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Nah, bila laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, tapi bukan berarti kalian hanya menutup bagian pusar dan lutut aja. Di atasnya jadi kalian nggak pakai baju gitu, pakai sarung lutut dari pusar sampai ke lutut. Yaitu boleh-boleh saja itu benar, tetapi ya nggak pantas ya, nggak pantas. Jadi kita menghadap Allah harus yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, pakaian yang layak, yang wajar. Kalau kita ketemu teman saja kan pengennya pakaiannya rapi gitu ya, masa ketemu Allah kita nggak rapi ya. Kemudian buat yang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangannya boleh terbuka. Tapi biasanya telapak tangannya juga ketutup ketutup mukenaknya gitu ya. Wajah lah gitu ya. Nah, kemudian syarat yang keempat menghadap kiblat. Nah, jadi kalau nggak menghadap kiblat, ini nggak sah. Sholat ini nggak sah. Harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu kemana? Kiblat itu ke Ka'bah. Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah sana, yang kalian lihat ada kotak segi 4 itu yang hitam, kemudian ada orang yang mutar tawaf itu Ka'bah. Nah kita menghadap ke sana, ke arah sana. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah, bukan. Tapi yang kita sembah Allah, tetapi Allah menyuruh kita untuk mengarahkan arah tujuan sholat kita, arah menghadap sholat kita ke sana. Karena Allah nyuruhnya ke sana, ya kita taat ke sana. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah atau menyembah batu gitu ya, kan Ka'bah itu dari batu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi karena Allah menyuruh kita ke sana menghadapnya, ya kita taat, kita menghadap ke sana. Ka'bah menghadap kiblat apakah harus ke barat? Tidak. Kalau kita menghadap ke barat karena Ka'bahnya, Mekahnya itu adanya di sebelah barat, kitanya di timur. Jadi kita menghadap ke barat. Tapi kalau nanti anak-anak misalnya suatu hari kelak nanti anak-anak bisa jalan-jalan ke luar negeri atau ke mana gitu ya, sampailah yang tadinya di sini Indonesia, ini Ka'bah gitu atau Mekah, bisa jalan-jalan sampai ke sini gitu kan. Nah, kalau di sini kan berarti kan anak-anak di sebelah barat ini menghadapnya ke timur. Kalau di sini di sebelah timur menghadapnya ke barat. Di sini sebelah barat menghadapnya ke timur gitu kan. Atau ke sini gitu kan. Nah, di sini dia ada di mana nih? Di utara, menghadapnya ke selatan, ke selatan menghadapnya ke utara, begitu. Ya. Jadi artinya menghadap kiblat bukan menghadap ke barat, ya, tetapi menghadap ke Ka'bah. Dimanapun anak-anak berada nanti di bumi ini, gitu ya. Kalau jalan ke luar negeri atau kemana, begitu ya. Lihat nanti arahnya kiblatnya kemana, Mekahnya ada di mana, gitu kan. Tidak mesti selalu ke barat, ya. Oke, kemudian yang selanjutnya sudah masuk waktu sholat fardu yang ditentukan. Nah, kalau sholatnya adalah sholat fardu, harus masuk waktu seperti yang ditentukan. Kalau sholat sunnah juga ada waktu-waktunya juga. Ada juga sholat sunnah yang tidak butuh waktu. Ya, sholat sunnah mutlak itu bebas kapan saja. Tapi kalau sholat sunnah misalnya ba'diyah, qobliyah gitu ya. Misalnya ba'diyah maghrib, ya berarti sholat sunnahnya setelah maghrib gitu ya. Ba'diyah maghrib tapi ngerjainnya setelah zuhur, ya nggak bisa, itu namanya bukan ba'diyah maghrib, namanya ba'diyah zuhur ya. Jadi ada sholat-sholat yang memang terikat dengan waktunya. Nah kalau sholat wajib itu jelas terikat waktu. Subuh kapan ya kan, subuh itu kan antara jam 4 sampai sekitar jam 4 jam 5 gitu ya. Nah itu di sekitar situ masuk waktu subuhnya kapan gitu ya. Kemudian zuhur sekitaran jam 12 kurang lebih begitu kan. Nah, di situ juga masuk waktunya. Kemudian asar ya.
asar sekitar jam 3-an ya. Nah, kemudian maghrib sekitar jam 6-an gitu kan, jam 6 kalau di kita di sini. Kemudian di isya-nya sekitar jam 7-an. Nah, itu semua begitu masuk waktu, ada azan masuk waktu, baru kita sholat. Kalau tidak masuk waktu kita sholat, ya nggak sah sholat kita gitu ya. Atau salah niat misalnya, waktu sholatnya masuk waktunya sholat maghrib, tapi niat sholatnya kita kepengen sholatnya sholat isya gitu kan. Oh ya nggak bisa begitu. Nah, jadi semuanya harus sesuai dengan waktunya. Kapan waktunya sudah masuk, baru kita sholat. Kemudian yang terakhir melakukan rukun sholat. Jadi setelah ini semua A, B, C sampai F ini rukun-rukun sah sholat, kita perhatikan betul-betul agar sholat kita sah. Syarat itu menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ya. Contoh misalnya untuk membedakan dengan rukun ya, biar kalian tahu bedanya syarat dengan rukun. Syarat itu menentukan sah tidaknya gitu ya sesuatu. Sesuatunya ada, sesuatunya benar ada tapi tidak sah. Contoh gini, kalian punya motor ya kan, kalian punya motor di rumah gitu. Motor apa misalnya, motor Honda gitu ya. Nah, motor kalian itu disebut motor karena apa? Karena ada rodanya 2 misalnya ya, depan belakang. Ada juga mesinnya, ada tempat joknya, ada stangnya, bisa dihidupin, bisa jalan. Nah, gitu. Ada bensinnya, semua bisa jalan lah gitu. Itu motor. Tetapi dia sah sebagai motor yang layak jalan atau tidak? Nah, itu harus ada surat-surat. Nah, surat-surat itulah adalah syarat sahnya motor. Jadi kalau motor tidak punya surat misalnya BPKB, tidak punya STNK, maka motornya tidak sah. Motornya ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau ketemu sama polisi karena nggak sah motornya, itu motornya bisa ditilang, bisa ditindak, bisa diambil sama polisi ya. Karena apa? Karena nggak sah motornya, nggak ilegal. Ya, ilegal itu artinya tidak sesuai dengan hukum, dengan ketentuan, dengan aturan. Nah, tetapi motornya benar nggak itu bisa disebut motor? Itu motornya bisa digunakan jalan. Jadi kalau kalian sholatnya benar, sholat itu memang Allahu Akbar, takbir sampai salam itu semua gerakannya, ucapannya, bacaannya semua benar. Itu sholat, tetapi sholatnya tidak sah. Kenapa? Misalnya karena tidak waktunya. Kalian sholat maghrib tapi waktunya isya, tidak sesuai gitu ya. Atau kalian sholat tapi ada yang tadi harus suci dari najis, ada najisnya. Jadi akhirnya sholatnya tidak sah. Nah, jadi itu beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu untuk menentukan perbuatan tersebut atau sesuatu tersebut, apakah itu sesuatu itu perbuatan, apakah sesuatu itu benda, atau apapun sesuatu itu sesuatu itu sah, sesuatu itu resmi, sesuatu itu legal, sesuatu itu sesuai dengan hukum. Nah, itulah syarat. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka itu sudah sesuai dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan, maka bisa kita sebut sah atau valid atau legal. Gitu ya. Nah, kalau sudah sah syarat-syaratnya, kita lanjut ke rukunnya. Bagaimana rukun sholat? Nah, rukun, apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu. Nah, jadi rukun adalah sesuatu yang harus ada pada, merupakan bagian dari sesuatu. Nah, jadi misalnya tadi motor, contoh motor tadi. Kalau disebut motor, itu harus ada apa? Oh, harus ada rodanya, Pak. Nah, berarti roda itu adalah rukunnya motor. Kalau tidak ada roda, jadi motor nggak? Ya enggak kan? Nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai, nggak ada rodanya, ya kan? Nah, kemudian ada apa lagi? Baru bisa disebut motor kalau ada mesinnya. Nah, kalau nggak ada mesinnya gimana? Motor bukan, mungkin sepeda barangkali ya. Nah, ada rodanya, ada mesinnya. Mesti ada apa lagi? Ada tempat kendalinya, ada stangnya, ada setirnya begitu ya. Kalau nggak ada setirnya, bagaimana mengendalikannya misalnya kan gitu. Nah, ini berarti syarat rukun ketiga adalah ada setir. Ya, ada setirnya. Kalau nggak ada setirnya berarti nggak bisa kita sebut motor. Kemudian apalagi
ada tempat tempat duduknya misalnya. Jadi kalau ada tempat duduknya berarti itu bukan motor ya, karena yang mengendalikan kan butuh tempat duduk gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau ditanya apa saja rukun motor, ada 4. Pertama roda, ada mesin, ada apa lagi tadi, setir atau kendalinya, ada tempat duduknya, baru bisa disebut motor. Maka begitu juga sholat. Kalau tidak ada salah satu dari rukun-rukun sholat ini, maka itu bukan sholat, tidak lengkap atau tidak sempurna, bukan sholat gitu ya, tidak disebut dengan sholat. Apa saja itu? Pertama niat ya, kalian lihat di halaman 97. Pertama niat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu, jika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk atau dengan posisi yang memungkinkan, ada yang duduk, ada yang berbaring begitu ya. Kemudian yang C, takbiratul ihram ya. Kemudian yang D, membaca Al-Fatihah. Anak-anak insya Allah semua hafal ya Al-Fatihah ya. Kalau masih ada yang belum hafal, hafalkan Al-Fatihah. Ini wajib ini. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, sholatnya nggak diterima ini, nggak dibilang sholat ini gitu ya. Seperti tadi motor nggak ada bannya, ya bukan motor kan. Jadi kalau sholat nggak ada Al-Fatihahnya, ya bukan sholat namanya jadinya ya. Kemudian ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah ini ada i'tidal dengan tumak ninah. Tumak ninah ini apa? Tumak ninah ini tenang. Jadi tidak buru-buru. Gerakannya tidak seperti apa sih? Ayam matok beras itu tok gitu ya. Tenang, kalem, berdirinya rapi, rukunya rapi, tenang. Kemudian apa lagi? I'tidal naik lagi ke atas tumak ninah. Enggak buru-buru gitu. Tenang gitu. Juga nggak usah terlalu dilambat-lambatkan gitu, jadi lama gitu, enggak, biasa saja, biasa, tenang aja, kalem gitu ya. Kemudian apa lagi? Sujud turun ke bawah, tenang juga, tumakninah. Sampai di bawah letakkan dahi di atas sejadahnya atau di atas lantai karpet gitu ya. Jangan buru-buru bangun, selesai bacanya juga tenang, baca doa sujudnya juga tenang saja. Tenang saja sampai selesai doanya, nggak usah buru-buru, baru duduk di antara 2 sujud. Nah itu yang hak tuh ya, duduk di antara 2 sujud. Kemudian setelah itu apa? Yang I, duduk tasyahud akhir. Juga tumak ninah juga kan, dengan tumak ninah itu. Kemudian membaca bacaan tasyahud akhir ya. Kemudian membaca selawat. Selawat Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya itu ya. Anak-anak insyaallah bisa ya. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang wajib itu yang ke arah kanan, ke arah kiri sunnah. Tetapi sebaiknya ya kita lengkapi saja, jangan karena rukunnya cuma ke kanan aja, cukup ke kanan saja, kirinya enggak. Ya enggak gitu juga. Ya apa susahnya kita tinggal menengok ke kiri, kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu alhamdulillah kita dapat sunnah ya kan, enggak berat kan. Nah, jadi jangan karena rukunnya ke kanan saja, hanya ke kanan saja gitu ya. Walaupun itu juga tidak salah gitu kan. Boleh nggak hanya ke kanan? Boleh. Tetapi apa salahnya? Apakah tidak lebih baik ke kiri juga gitu ya. Kemudian yang terakhir tertib. Nah, tertib itu artinya berurutan. Jadi tidak boleh berdiri sama ruku duluan ruku gitu kan. Begitu anak-anak Allahu Akbar langsung ruku gitu kan. Baru bangun lagi baca Al-Fatihah, baru sujud gitu ya. Jadi kan nggak berurutan. Nah, itu nggak tertib. Artinya tertib harus berurutan. Nah, ya harus berurutan gitu ya. Jadi itu rukun-rukun daripada sholat seperti yang anak-anak bisa baca di halaman 97 dan 98. Insya Allah untuk materi berikutnya anak-anak bisa bisa melihat video bagian kedua mengenai sholat, mengenai bab 10 ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya, video kedua. Insya Allah membahas hal-hal makruh dalam sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.